leluhur kita sudah mengajarkan tentang Mangamori Agung Ngaran, sengaji yang memiliki kita, memiliki kehidupan kita. Maka pertama, hormati leluhur. Kemudian nari Mori Agung Ngaran, jari agu dedek, onep gauk agu pandai dite. Weki dite Manggarai, anak kewa, wan koe tentua, gunakan busana Manggarai yang santun, yang santun. Busana Manggarai yang santun. Luar biasa. Kemudian itu yang kedua, Bu. Karena pertama tentang bahasa, kemudian yang ketiga tadi tentang rumah gendang. Yang ketiga salah satu unsurnya juga adalah pakaian. Pakaian kostum kita punya Manggarai ini. Ame menurut kita baik pecin di tege apa kosa coa atau gua patut ni berbusana Manggarai itu. Misalnya acara-acara itu. Apakah italah gua ni tengah acara tak pernah ikut lagu jadi sengkala bakat jadi pakai baju baju kaos kemudian baru kadang deko tompo kap sebeku macam mana tadian apakah perlu neo itu apa seragam gitu misalnya memang acara koe merik yang penting lontut sama itu harus jengkek aku mengkek selek itu coba itu mungkin jadi tompo itu Bapak Ansel begini kita harapkan weki di Manggarai anak kewa wan koe tentua gunakan busana Manggarai yang santun yang santun. Busana Manggarai yang santun. Jadi itu tadi Bupati Manggarai kita kan hidupkan bangun rumah adat berarti budaya Manggarai yang lain, Pak Bupati juga unsur-unsur lainnya kita harus hormati. Topi, pakaian, baju kaos saja rasanya tidak. Tove, tengge. Misalnya ada pertemuan sosialisasi, edukasi di rumah gendang. Cocoknya harus busana itu. Harus busana itu. Jadi marwah rangnya rang akan muncul di sana sehingga pemerintah juga atau yang kasih materi itu tidak sewenang-wenang melihat bahwa Roeng itu tidak punya apa-apa, tapi yang kita hadapi adalah orang itu kalau dilaksanakan dia orang itu artinya levelnya sama dengan yang omong. Sama levelnya. Jadi marwahnya itu. Tapi kalau di kantor rasanya ada jarak gitu. Ada jarak. Ada narasumber, audiens yang dengar. Tapi melonto sama-sama kata. Kalau misalnya di kantor di aula Bapak Ansel ini orang melihat ceramah itu mengaku, artinya konsen pemusatan saya, bukan mengkita. Mengkita kan berarti kita sama-sama punya kemampuan, hanya tinggal aku atau suruh ite idap. Nah begitu. Jadi Anda mengaku kalau di luar jadi mengaku, tapi kalau di rumah adat kan mengkita dia sama-sama lontok jadi yang omong hanya mengantar pesan mengantar informasi lalu tugasnya mengantar yang berikut bukan mengajarkan diskusi lonto leo betul sudah lonto leo itu biasa memang sekira itu sebagai de maskai pada teman-teman atau mamanya lain lagu jadi begitu banyak hal yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kos tadi terkait dengan unsur-unsur budaya Manggarai seperti bahasa, kemudian rumah adat atau gendang dan juga kostum. Sehingga ini mungkin akan memperkuat
memperkuat apa yang sudah kita lakukan selama ini, dan berharap bagian dari MASIKAI, Pak Ketua yang mungkin belum melakukannya, kami minta dengan hormat untuk kita kembali ke jalan untuk merawat adatnya, melestarikan. Kemudian Bapak Kos, mungkin saya juga tertarik dengan kegiatan sosial atau jabatan peran yang itu ambil yang jalankan di KPAD itu. Ya. Begitu. Jadi penting juga menurut saya ini. Kita apa ngasang tuh yang utitong saya kena Skype khususnya apa tuh yang utitong umalas ho itu. Ya. Lu tanahnya bati dua di jelas ho. Ya. Begitu. Saya kebetulan aku kuliah basic pendidikan kesehatan. Ya. Gua hoga dua tahun umat kesehatan. Ya. Sehingga sepertinya ada hubungan antara bidang tugas kami dengan yang dijalankan. Sehingga mungkin kami juga secara khusus juga menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih berlimpah untuk itu yang mendedikasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman terbaik itu untuk mendukung kegiatan kesehatan. Karena kegiatan KPAD, Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Manggarai itu salah satu bagian dari kegiatan kami. Sehingga itu makanya kami bersyukur dan sangat menghargai untuk upaya. Mungkin dengan sentuh mobility, mungkin adakah hal yang perlu disampaikan untuk generasi kami orang-orang muda hari ini, bahkan yang akan datang generasi selanjutnya, tanah anak Manggarai itu, kita bisa menjauhkan diri dari segala perbuatan perilaku. Siapa kita beo tanita datang mungkin tiga tomo itu dan Bapak Kos. Bapak Ansel, terima kasih banyak ya. Saya kerja di KPAD ini sudah 5 tahun ya, mau 6 tahun sudah. 6 tahun. Jadi saban waktu saya bertemu dengan ODIF, orang dengan HIV/AIDS di KPAD, di kampung-kampung. Saya sudah keliling Manggarai dan saya bangga dengan pemerintah Kabupaten Manggarai yang menyiapkan kantor Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kabupaten Manggarai. Di NTT dari 24 kabupaten, Bapak Ansel, Manggarai termasuk yang punya KPAD. Manggarai Timur tidak punya, Ngada tidak punya, Ngada. Jadi penderita AIDS, ODIF itu orang dengan itu bahasa orang dengan HIV/AIDS. Orang dengan HIV/AIDS itu santun. Santun dari Manggarai Timur itu ambil obatnya ke sini, diskusinya dengan kami di sini. Dan memang pertama tadi saya menghargai pemerintah Kabupaten Manggarai yang menyiapkan KPAD ini. Lalu yang kedua, Bapak Ansel, ini ajakannya. AIDS ini kan sakit yang belum ada obat untuk menyembuhkannya. Makanya logonya kan V terbalik. Kalau V normal kan ke begitu, tapi V terbalik ke bawah begini dia. Itu artinya victory. Artinya dunia sedang berusaha mencarikan obat yang mujarab untuk penderita ODIF. Belum menang. Belum menang. Victory itu kan belum menang. Ya betul. Belum. Sekarang kita di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan, saya tidak tahu mungkin ada yang terbaru, Undang-Undang 17 tahun 2023. Di situ dicantumkan bahwa negara, pemerintah berkewajiban memelihara kesehatan warganya. Dan kalaupun belum ada obat untuk penderita HIV/AIDS, pemerintah obat mujarab maksudnya. Pemerintah siapkan obat yang disebut ARV, antiretroviral. Jadi setiap warga negara yang menderita AIDS atau disebut ODIF itu silakan ambil obat di rumah sakit setempat. Itu tidak dibayar, gratis. Karena acuannya di Undang-Undang 17 2023.
Dan 3 hari atau 4 hari lalu saya didatangi ODIF. Ya, ada 4 orang ya dari Satermese di Sililongos dan dari dalam kota ini. Mereka, Bapak, kami dari rumah sakit, ambil ARV. Kamu ambil rutin ya, ambil rutin. Jadi sekali sebulan mereka datang ambil untuk minum 1 bulan obatnya. Karena obat ini kan tiap hari harus diminum dan sesuai anjuran dokter. Misalnya jam 8, jam 9 minum, makanya kita anjurkan supaya penderita HIV itu tolong belikan HP Android. Supaya pasang alarm. Begitu Bapak Ansel. Harus tepat waktu ya? Harus tepat waktu. Terlambat sedikit virusnya. Butuh kedisiplinan. Ya, kita harapkan begitu. Lalu kita harapkan aparat hingga pemerintah desa tolong kontrol. Perhatikan. Gejala-gejala HIV/AIDS ini kan ada di internet sekarang. Cek. Tolong. Tapi jangan langsung misalnya teriak, kau penderita AIDS, tidak boleh. Panggil dia, iteta sepertinya kurang sehat. Saya dari kepala desa misalnya, tolong periksakan diri di rumah sakit. Jangan beritahu, jangan sampai kau bercerita dengan jangan cerita. Itu sudah. Jangan cerita tentang. Jadi bentahia. Saya lihat sepertinya kamu kurang sehat. Contoh Bapak, gejalanya begini-begini. Sekarang tolong ke rumah sakit, kan periksakan di atas. Berarti berikan edukasi begitu ya. Edukasi kepada. Jadi Bapak Ansel terus terang, karena itu pernah jadi camat ya. Juga sekarang di dinas kesehatan. Kami dari kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan sudah keliling Manggarai, edukasi tentang ini, ya, supaya menghargai yang HIV/AIDS. Ya. Kata kuncinya tadi Pak Fokus bahwa HIV/AIDS ini sampai dengan hari ini secara global, secara dunia belum ada obatnya. Belum, itu tadi logonya Victory. Belum ada obatnya. Belum ada obat mujarab. Belum ada obat mujarab untuk seperti penyakit satu kali minum sembuh. Dia tidak. Harus minum tiap hari sepanjang hidup. Sepanjang hayat. Makanya saya, Bapak Ansel, karena belum ada obatnya, maka apa yang harus dilakukan oleh? Ya, makanya harus dekati rumah sakit, periksa. Kalau ditemukan gejala AIDS, tinggal rumah sakit ada, kau harus minum obat tiap hari. Obat tersedia. Dan ikuti. Harus ikuti. Patuh. Ya. Artinya disiplin. Bapak Ansel, saya turun ke desa-desa kecamatan. Saya kasih tahu, maaf ya, kita pakai bahasa kitab suci dulu. Jadi tubuh kita ini rumah Allah. Di 1 Korintus 3:16 ya. Itu ya, aku mulai start buka. Iya, buka. Jadi saya ngomong pertemuan itu dengan coba renungkan. Tubuh kita ini rumah Allah. Baca di 1 Korintus. Bait Allah. Iya, bait rumah Allah, bait Allah. Jadi coba sekarang hargai. Kemudian penciptaan dunia. Coba di Kejadian. Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir. Filosofinya bahwa manusia itu jauh lebih tinggi martabatnya dibanding yang lain. Karena menciptakan manusia pada hari terakhir supaya menguasai ciptaan-ciptaan lain. Sebelumnya. Iya, gitu. Itu maksudnya. Jadi lalu di kitab suci juga Tuhan menciptakan manusia. Saya kurang hafal betul ya Pak Ansel. Umur paling cepat mati itu 60 tahun. 60 atau berapa? Bisa lebih. Bisa lebih kalau sehat. Coba sekarang misalnya kita menderita AIDS, HIV/AIDS dari umur 20-an. Selama hidup itu kita minum terus itu obat. Bayangkan itu. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kosmas tadi, bahwa sampai dengan hari ini secara dunia, secara global, bahwa
HIV virus HIV ini belum ada obatnya. Ya. Belum ada obat mujarab untuk menyembuh. Kalaupun orang sudah terkena dengan terinfeksi HIV, maka yang dilakukan adalah kepatuhan. Minum taat, ARV. Dan minum obat ARV. sepanjang hidup dan harus teratur di jam yang sama sesuai dengan dokter sarankan ya. Dan dengan mendengar tadi penjelasan Dite berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman Dite di komisi ini, itu artinya bahwa kita perlu juga memberikan imbauan kepada generasi yang belum terkena. Kira-kira cowok tadi anak latih apalagi kita orang Manggarai ini Pak, of course, jadi banyak yang merantau keluar dari daerah hanya untuk mencari mungkin tergoda dengan dengan hal-hal yang indah. Migran ya. Kira-kira cowok itu di sini. Jadi perlukah mereka dibekali dengan ilmu ini kah? Penyakit atau bagaimana? Bapak Ansel begini. Karena laku kata baru semua istilah jadi itu tadi bahasa kitab suci itu mote tombo. Kemudian lalu migran kita ini terus terang banyak kan laki-laki. Laki-laki itu terus terang kadang tidak disiplin. Ya. Karena penularan HIV ini kan pertama lakukan hubungan seks dengan orang HIV, dengan orang yang sudah terinfeksi. Kemudian ASI. Saya senang kemarin satu ibu Odif dari salah satu desa di kelurahan di Langkerembong. Dia datang di kantor bawa dengan DP anak umur belum sampai 1 tahun. Saya tanya, diam tuh ya hena mantarku tuh eta bapak. Bagaimana caranya? Waktu partus di rumah sakit itu dokter ingatkan tidak boleh kasih ASI dan langsung kasih susu formula. Sekarang dia sehat-sehat, jadi dia bebas. Jadi penularan HIV/AIDS Bapak saya pertama hubungan seks dengan orang yang sudah terinfeksi. Kedua ASI, lalu darah ya. Kita harapkan anak-anak muda yang senang tato-tato coba perhatikan apakah jarumnya steril atau tidak. Cek baik-baik. Itu mungkin sudah. Anjuran yang untuk generasi artinya untuk generasi muda pertama jaga diri baik-baik ya. Bagi yang beragama Katolik, saya pikir agama manapun jaga diri. Tubuh kita ini rumah Allah. Coba baca di 1 Korintus 3:16, dibaca di kitab Kejadian ya. Manusia menguasai. Jadi kita punya otak, punya akal. Manusia punya otak dan punya akal gitu. Harus dijaga karena bait Allah, karena rumah harus dijaga betul-betul kekudusannya. Iya, itu sudah Bapak Ansel. Kita harap begitu. Jadi lalu anak-anak muda tolong jaga diri ya. Karena kita ini kalian adalah masa depan Manggarai, masa depan NTT, masa depan Indonesia, masa depan dunia, masa depan gereja, gitu. Luar biasa. Jadi memang harus mengendalikan mengendalikan diri. Tapi juga Bapak Ansel, kita tidak usah takut bergaul dengan HIV. Orang-orang di kantor saya itu tiap hari kami akrab dengan mereka. Makan bersama, tidak apa-apa. Minum bersama, tidak apa-apa. Itu. Jadi kadang kan pakaian tidak. Makanya kita dorong setiap kali tamu ke sana, mereka diskusi begitu. Tidak usah takut. Saya sudah 6 tahun di sini, tidak apa-apa. Memang tahun-tahun pertama saya takut, tapi saya pelajari, diskusi dengan dokter apa semua, tidak apa-apa. Karena mereka manusia. Orang yang butuh dihargai, dilindungi, dijaga. Kemudian kalau kita hubungkan dengan goet bahasa Manggarai, ada beberapa goet yang sangat terkenal yang biasa dipakai
oleh narasumber ketika memberikan penyuluhan. Yang gue itu kita bakos toko nika toko temopo cara itu nika hantu tanah. Ya, itu itu kada masih itu. Ya artinya begini, apa pesan yang toko nika toko Toemopo. Minta maaf, ini kita yang berkeluarga ya. Kita sudah mendapat sakramen. Nah, jadi toko harus itu ya dengan pasangan yang sudah disakrir ya, sudah menerima. Kemudian nikah hantu tanah. Ngono nikah hantu tanah. Ya. Bukan yang sebenarnya. Bukan. Ini leluhur kita mengajak kita. Mereka sudah apa? Mereka sudah siap. Mereka sudah vanti-vanti. Jadi dengan bahasa-bahasa yang santun, ya, supaya jaga jarak lah. Jaga diri. Ya. Jaga kesakralan. Bait rumah Allah. Jadi antara ajaran gereja Katolik dengan bahasa-bahasa tentang pergaulan itu kita harus berterima kasih. Jadi leluhur kita sudah mengajarkan bahasa-bahasa kudus, santun sekali. Kemudian mungkin turun cemon gaya ukos ya. Mungkin minta bantuan di titik dengan istiqomah jadi kita apa ngasang toing titong apa generasi kita pun seluruh Manggarai khususnya bagaimana sebaiknya yang patun untuk bersikap bertingkah laku di dalam kehidupan bersama cewek ketahuannya lontok golo kayak tanah ada gitu supaya bagaimana bersikap misalnya dalam pikiran tadi perkataan maupun perbuatan apakah seperti yang orang bilang pencur dan berpau-pau katku hanya saling sikut mengikut atau coba tadi yang kira apakah dengan kita menjaga betul ini budaya mengikuti seluruh warisan ini atau kita tidak perlu harus mungkin calangan cengkok. Jadi Bapak Ansel begini kita harapkan tokoh-tokoh adat kita juga membantu anak-anak muda dampingi. Jadi di sekolah guru mengajarkan itu. Lalu sampai di rumah kita sebagai orang tua orang Manggarai coba tombo agu anakku. Nana apa ya hidup lah hot yang nana terima hari ini. Lalu coba kaitkan dengan adat-adat Manggarai ya. Antara lain misalnya adat Manggarai yang bagus itu Bapak Ansel untuk pendidikan apa namanya Dempul Vuku Telatoni. Artinya mengajarkan bahwa kalau mau mendapatkan suatu itu harus berusaha keras. Berusaha sendiri, berusaha keras. Dempul Vuku. Kuruta manga apa namanya? Manga hambara pengkoki harus Dempul Vuku Telatoni. Itu luar biasa itu. Jadi ata tua kita di rumah benta. Nana apa kue ajar ibu guru bapak guru tentang apa sih? Jadi ya aing opa tombo di sempo emengoeng di amose musti Dempul Vuku Telatoni kerja keras. Tuh maka embo salah itu. Jadi coba leluhur kita Bapak Ansel ya. Mereka vela gula. Dua capu gula VL mane. Lalu tidak artinya begitu bangun malah kakor lalong mereka sudah itu. Jadi kakor lalong girak tanah sudah itu. Dan satu hal yang menarik bagi saya orang tua kita dulu tidak pernah dulu kosong. To gula tenem pakan.
poli hituga emene uma begitu poli cival istirahat one sekang kadang rojok loce, tidak pernah duduk kosong. Atau apa namanya, pakai bako, apa namanya, pandai bako kope, gitu. Tidak ada duduk kosong. Jadi tentang kerja keras kita sekarang sudah diajarkan leluhur dite. Jadi one baru, one uma dua, one sekang, tidak pernah duduk kosong. Nah, gitu. Itu artinya Bapak Kosga bahwa apa yang mereka sudah wariskan ini kalau bisa kita internalisasi, jadi lalu kita kerjakan. Kita kerjakan. Nika gopa, saya mendengar cerita itu saja, pengalaman masa lalu para orang tua itu. Lalu kemudian kita harapannya generasi sekarang bahkan yang akan datang juga harus mewariskan. Jadi wariskan internalisasi, batini nilai-nilai leluhur kita. Terlalu banyak. Gitu. Aya tara rein gitu bola kita bangkos saya. Kita hemo go mamur so. Gitu. Jadi mungkin karena teknologi Pak. Era IT kalau informasi dan teknologi jadi zamannya sudah apa. Jadi orang sudah perlahan-lahan tradisi-tradisi budaya-budaya adat budaya. Berarti tadi yang menurut itu kolega bahwa harus tetap apa ya? Harus batin betul nilai-nilai. Jaga marwah leluhur. Nilai-nilai ajaran leluhur. Karena dia akan mengatur tentang kehidupan bersama yang lebih aman. Itu pun seperti HP segala macam. Kemudian hubungan antara satu negara dengan negara lain zaman sekarang ini kan begitu terbuka sampai tidak ada batasan lagi. Sehingga akhirnya pengaruh-pengaruh dari luar itu sedemikian mudahnya masuk di kita punya. Tetapi bagi kita orang Manggarai kita harus tetap itu tetap kita menjaga harus jaga betul itu. Ada nilai-nilai dasar nilai dasar yang diwariskan oleh leluhur. Neka hemo gemamur serong di pembahasan. Jadi itu saya ande masih kayak jadi apa namanya udah main gara lutut sama dami aku dua Bapak Kosbo. Jadi ajakan yang luar biasa untuk kita semua generasi sekarang ini maupun yang akan datang untuk tetap menjaga ini adat, merawat budaya dan melestarikan segala unsur-unsur budaya sehingga kita punya kehidupan bersama di muka bumi cewin kita tanah Manggarai itu tetap aman dan damai, saling menghargai dan menghormati satu. Lalu kemudian perlukah ini dikembangkan di dalam kurikulum di sekolah-sekolah itu ataukah dia hanya dipraktekkan saja sesewaktu saja ketika ada acara atau perlukah dia dikemas kita menurut itu pandangan atau mungkin ada muatan lokal apa yang pernah sudah padam atau perlukah dihidupkan kembali? Saya kagum kurikulum sekarang jadi mengakomodir budaya lokal. Jadi seingat saya ada satu konsep P5BK. Ini P5BK, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Jadi nilai-nilai Pancasila yang di dalam budaya kita dan itu sudah ada budaya kerja. Jadi anak-anak kita harus biasakan kerja. Tidak bisa toko mareng saja karena dekolebe. Atau bangkos masang HP zaman gitu. Itu yang banyak kekhawatiran zaman sekarang ini dengan hadirnya media sosial. Akhirnya mungkin secara perlahan-lahan bisa menggerus ini tapi tidak begitu tidak kan Jadi, karena dia sudah menjadi fondasi dasar mengakar khusus untuk Manggarai maksudnya. Kita percaya kita sebagai orang tua harus menanamkan nilai-nilai kerja ini. Dia boleh pegang HP, tetapi nilai-nilai kerja itu Nana harus miliki, Anu harus miliki, gitu. Jadi teknologi itu saya pikir itu salah satu jembatan untuk membantu, memperlancar. Iya, tetapi yang paling utama kan pribadi kita, karakter tadi.
karakter, pembentukan karakter, pembentukan dan dasarnya adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur. Juga tadi seperti yang kita lampe kelima itu di Manggarai, 5 sila Pancasila ya. Lampe kelima. Iya, lampe kelima. Coba lelo lihat. 5 Pancasila ada dalam itu. Jadi Pancasila, ketuhanan yang Maha, Mangamori Nagungaran, kita itu dan segala macam. Kemanusiaan enggak menyangkut hiang mau mantau. Persatuan enggak persatuan Bantan sama ya. Bantan sama. Yang baru gendang ya untuk lihat itu sudah. Jadi selalu saja ada kaitan nilai-nilai praksis antara Indonesia punya tadi, agama punya dengan adat Manggarai. Selalu itu ya? Selalu. Itu tadi, jadi kita bangga menjadi orang Manggarai. Bangga menjadi orang Manggarai. Harus bangga menjadi orang Manggarai. Kemudian yang paling terakhir ya, Bapak Kos, karena itu juga salah satu tokoh masyarakat di Manggarai ini yang aktif juga di kegiatan rohani. Mungkin juga perlu juga memberikan ajakan, kemudian imbauan, dorongan, motivasi untuk generasi untuk Demas yang mengikuti kita punya bincang-bincang pada sore hari ini terkait dengan perlunya kita taat hiang tutung Morio Ngaran itu mungkin tentang kehidupan rohani. Jadi itu tadi Bapak Ansel. Pertama, kita bangga menjadi orang Manggarai, lahir di Manggarai, lahir di Manggarai, karena leluhur kita sudah mengajarkan tentang Mangamori Nagungaran, sengaji yang memiliki kita, memiliki kehidupan kita. Maka pertama, hormati leluhur. Kemudian Nari Mori Nagungaran, Jari Agu Dedek, Onep Gauk Agu Pandedite. Saya pikir gitu, jadi hormati leluhur. Ulang itu Lalu kita berterima kasih, kita menjadi orang Manggarai yang menghargai adanya Tuhan. Lalu berikutnya berseber ngaji. Seber ngaji. So bentuknya seber ngaji Bapak, apakah harus ngaji ngaji ini lesoko hanya khusus untuk dua cekeng pasca Natal katko atau Jadi pengalaman ruga kulite Bapak Ansel satu hari itu saya berdoa pagi dengan misa. Tiap hari saya harus misa 5:30 misa di Kapel Biara Suster Pasionis. Kedua jam 12 doa Angelus itu wajib bagi saya. Wajib. Rasa panen. Saya rasa janggal, kurang. Di tengah rapat dengan bruder suster, mari kita berdoa, doa Angelus jam 12. Lalu jam 3 sore saya di rumah berdoa, doa kerahiman ya. Minta maaf ya. Kemudian jam 6 sore itu doa Angelus lagi. Ya, itu rutin. Lalu kami jam 7 malam, doa malam. Doa malam. Itu dilakukan terus menerus. Iya, itu sudah syukur ya. Bapak Ansel, minta maaf ya. Lalu saya ini keliling Indonesia sudah waktu saya aktif. Kalau ke Jawa itu saya alami sendiri waktu di Jakarta Barat hari Minggu. Saya tanya panitia, di mana gereja Katolik sini? Ada Pak, dekat sini. Sudah, saya harus pergi misa. Di sana orang-orang Cina penuh. Lalu di Bandung, pas ada kegiatan Kemdikbud punya hari Minggu, tidak ada jadwal doa. Saya bilang panitia minta maaf. Ini kami dari Indonesia Timur nih Kristen. Maksudnya bagaimana Pak Kosma? Hari Minggu harus istirahat kita atau kegiatan, tapi setelah kami berdoa. Minta maaf kalau begitu. Akhirnya dikabulkan, berdoa dulu itu. Lalu akhirnya saya alami sendiri di Semarang ya. Ada kegiatan kita pas hari Jumat
yang Muslim bilang mereka ke masjid. Saya bilang kami ke gereja Katedral Semarang. Kami ada 5 orang, ya, 1 bruder, ada dosen, ada suster dari Kalimantan. Sudah kita berdoa di sana. Dari segala aktivitas di tiga Babkos, aktivitas sosial yang peran-peran yang itu begitu banyak kita ambil, segala macam wisata, masa pensiun itu, sudah pensiun. Menjalani masa pensiun itu begitu banyak kesibukan apa segala macam, itu melakukannya dengan sukacita dan bahagia. Apa dampak kesehatan yang itu rasakan? Mungkin bisa dicontohi oleh itu oleh Bapak Ansel. Untuk saya lihat ya, saya sehat kok melaksanakan kegiatan itu tadi. Bahagia ya? Ya, senang gitu. Jadi coba ya sudah pensiun tapi urus komisi AIDS, kemudian dibantu bruder Santo Aloysius sampai ke Semarang, ke Jogja, ke Kupang, ke Mbai, lalu saya wakil ketua pengurus koperasi Spirit Software di SVD punya. Besok kami ke Labuan Bajo untuk kegiatan. Bergerak terus. Ya, kegiatan semua waktu itu terisi. Rapat Nasional Koperasi Kredit. Menteri Koperasi hadir juga. Luar biasa. Artinya waktu 1x24 jam, 1x24 jam yang Tuhan sediakan berikan kepada manusia itu semuanya diisi. Syukur. Luar biasa. Jadi Valedia ya, Bapak Kos. Valedia, tiba dia, nak kalau lek mau sedih, ayah sangat pengalaman ya mau sedih juga, termasuk ke peran-peran sosial dalam berbagai sektor kehidupan ini. Itu sudah bantu cerita, sehingga mudah-mudahan ini juga akan menjadi panduan. Ancanya tuntia menurut ada mengerai, maksudnya praktek-praktek. Saya menyebut ini sebagai praktek terbaik. Best practice begitu. Yang mungkin kalau diadopsi begitu, diterapkan dalam kehidupan sesama kita, mungkin akan mengantar kita pada kebahagiaan sukacita, lebih khusus untuk menunjang kita punya kesehatan. Jadi terima kasih banyak pelatih itu. Bapak, terima kasih banyak ya. Jadi saya anggap sebagai guru ya. Guru untuk artinya semangat untuk melestarikan ini. Jadi ya tombok le lobo botol lah turun cemol kule hoa Bapak Kos gah jadi revang dah kule itu jadi pamenain kula Valedia. Jadi ya tiba dia sanggeda dia itu tema benar tang. Itu cara madami askadami tema benar tang tema poi oret. Jadi ya vinggi kita geciret sebut itu ya pengalaman itu semoga pati geciret. Jadi ya na ane tena wa beri itu jadi ya vamenain lah gua Valedia sanggeda dia di situ jadi ngaji dami ke poroma ngrolon di porom boleh kloke baca tara di ya Bapak Kos cebu lencek gua lele de pasana viga sanggeda gore gujur di te giu ka di te kita melayani seluruh masyarakat nyakut vana ya tanah arah Manggarai poroma itu tetap semangat untuk menjalankan. Jadi ya terima kasih banyak. Jadi sendoke aku di tombo di tenles kita nganceng olo tombos lah. Iya. Ayah temu tanah lino porong lava dote. Kita nyata di tewa nanti agua idep. Nanti bagi agua idep nanti kita pakai aku lerong mana juga aku nih lontoa tanah ada ke Manggarai ceven kita agua lontoa lino ngro. Jadi pada dia terbengkanan tuak lain kepok. Yo Bapak Ansel. Terima kasih banyak. Jadi ya tombo-tombo di Teso adalah ngaji. Moga-moga apa sutra vendite ide plus vaki atas senget koporong diskusi di termaleho hokole tua daku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak.